Cuman Pak Jokowi yang pernah jadi pemimpin terpopuler dunia, kalahkan Putin dan Donald Trump. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honored to be with him today. So, Jokowi, welcome. Tapi banyak yang lupa juga bahwa di tahun 2022, rupiah itu stable ketika terjadi perang Rusia-Ukraine. Ketika terjadi perang Rusia-Ukraine itu, harga minyak dunia naik dari $65 ke $120, naiknya 100%. Sekarang kan harga minyak belum naik 100% nih. Baru hanya naik sekitar 75-80%. Waktu tahun 2022 sampai akhir 2022 itu rupiahnya stabil di 14.800. Kenapa rupiah bisa stabil? Hai guys, balik lagi dengan saya di channel Mbak Eriek. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini bukan Pak Prabowo ya. Donald Trump ternyata lebih takut gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Kenapa nih kira-kira ya? Alasannya itu ada di statement dari seorang pengamat berikut ini nih. Kira-kira apa yang ditakuti Donald Trump terhadap Pak Jokowi? Kita lihat videonya. Tapi banyak yang lupa juga bahwa di tahun 2022 rupiah itu stable ketika terjadi perang Rusia-Ukraine. Ketika terjadi perang Rusia-Ukraine itu, harga minyak dunia naik dari $65 ke $120, naiknya 100%. Sekarang kan harga minyak belum naik 100% nih. Baru hanya naik sekitar 75-80%. Waktu tahun 2022 sampai akhir 2022 itu rupiahnya stabil di 14.800. Kenapa rupiah bisa stabil? Padahal harga minyak naik tinggi tahun 2022. Jawabannya memang ya. Pak Jokowi itu selalu punya cara gitu guys ketika membuat solusi gitu ya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi, krisis gitu yang terjadi di Indonesia gitu ya. Mengenai rupiah pun dia itu bisa membuat rupiah itu stabil gitu ya. Sangat berbeda, mungkin jangan bilang sangat ya, berbeda gitu lah dengan Pak Prabowo. Dan menurut netizen tadi, menurut pengamat tadi maksudnya adalah dia mengatakan bahwa bukan Pak Prabowo gitu ya, melainkan Pak Jokowi, orang yang ditakuti gaya kepemimpinannya oleh Donald Trump guys. Karena memang Pak Jokowi ini orangnya punya strategi-strategi yang selalu on point gitu guys ya. Cuman Pak Jokowi yang pernah jadi pemimpin terpopuler dunia, kalahkan Putin dan Donald Trump. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honored to be with him today. So, Jokowi, welcome. Menurut survei giziromedia.com tahun 2019, Pak Jokowi berada di posisi puncak dengan tingkat kepuasan publik mencapai 71%. Ini bukti nyata. Pemimpin yang tulus dan kerja nyata. Pak Jokowi nggak cuma dicintai rakyatnya, tapi juga diakui dan dihormati di dunia. Gaya kepemimpinan beliau adalah inspirasi bagi kita semua agar untuk selalu bergerak demi kemajuan bangsa. Sehat-sehat Pak Jokowi. Kami semua kangen Bapak. Saya juga sering dikritik tajam. Ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Tapi cucu saya ada yang komplain, Mbah, manggil saya kan Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Dulu Pak Jokowi diragukan ijazahnya. Kenapa diragukan? Karena Pak Jokowi dianggap sebagai keturunan PKI. Keturunan PKI itu nggak boleh sekolah. Jadi Jokowi nggak mungkin punya ijazah. Dan ijazah UGM-nya juga itu diragukan. Palsu. Ijazah beli.
Karena Pak Jokowi dianggap sebagai keturunan PKI. Sekarang saya tanya, Mas Gibran itu keturunan presiden, anak presiden. Bukan keturunan PKI itu anak presiden. Dia sudah berani menunjukkan ijazah S1-nya, ijazah sarjananya. Kemudian kamu masih meragukan ijazah SMA-nya yang disetarakan dengan SMK? Mikir, bos. Mana mungkin anak presiden kok pendidikannya itu mencela-mencela nggak jelas? Nggak mungkin. Itu secara logika, secara nalar. Oke? Sekarang kita berbicara terkait isu yang sedang ramai, yaitu ada orang yang memanfaatkan isu Mas Gibran hanya mengikuti kursus selama 6 bulan. Dan kemudian mereka protes kepada Kemendikbud yang menyetarakan pendidikan Mas Gibran setara SMK, jurusan akuntansi dan keuangan. Di situ tertulis grade 12 Australia, Sydney 2006. Mereka menganggap bahwa penyetaraan pendidikan Mas Gibran itu tidak sah. Oke, sekarang kita bedah. Siapa pertama kali yang menyebarkan isu Mas Gibran hanya mengikuti kursus selama 6 bulan? Siapa? Roy Suryo. Roy Suryo waktu itu ke Australia, ke Sydney. Kemudian dia mencari seseorang yang tahun lulusnya itu sama dengan Mas Gibran. Ternyata yang dia tanya adalah orang yang mengikuti kursus selama 6 bulan di Sydney. Namanya Reddy. Reddy itu menceritakan dirinya sendiri bahwa dia mengikuti kursus 6 bulan di Australia. Tetapi Roy Suryo ketika di sana berjuang berusaha mencari bahan untuk menggoreng Mas Gibran, nggak dapat gitu ya, ceritanya nggak dapat. Pulang-pulang dia manfaatin nih ceritanya dari si Reddy. Dan kemudian menyampaikan kepada publik bahwa Mas Gibran hanya mengikuti kursus selama 6 bulan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang ini untuk menuntut Kemendikbud bahwa penyetaraan pendidikan Mas Gibran itu tidak sah. Padahal kalau kita mau merujuk daripada situs resminya UTS Sydney, ini sudah ada program pendidikan menjelang menempuh pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Ini ada nih, jelas tahunnya kan. Jadi bukan sekedar kursus bahasa saja di sana. Nah, kemudian ketika Kemendikbud, kementerian di Indonesia, pemerintahan di Indonesia menyetarakan pendidikan Mas Gibran dengan pendidikan di Australia yang akademik ya, bukan non-akademik, yang akademik disetarakan dengan di Indonesia. Tentu itu punya dasar dan landasan. Kenapa jurusannya disebut sebagai jurusan akuntansi dan keuangan? Kenapa? Tentu pihak Kemendikbud itu menerima langsung data dari Mas Gibran, dokumen dari Mas Gibran, kemudian membaca. Setelah membaca, oh ternyata jurusannya sama dengan ini, dia setara SMK, jurusan akuntansi dan keuangan. Ini dokumennya, ini ijazahnya. Nah, inilah yang dimanfaatkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu yang disetarakan oleh Kemendikbud. Dan Anda meragukan itu, longor. Gibran mengikuti pendidikan menjelang masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan yang ditanya sama Roy Suryo itu adalah memang orang yang hanya mengikuti kursus selama 6 bulan. Bisa jadi kursus bahasa itu selama 6 bulan. Namanya Reddy. Orang ini gak punya bahan, dibawa pulang digoreng-goreng. Mas Gibran lah yang dituduh ngikutin kursus doang. Ada juga program Years 12.
Nggak selesai Pak Jokowi ngantem Mas Gibran, endingnya jan entes jadi target dan tujuan. Jan entes SD di Indonesia, SMP di Indonesia, SMA di Indonesia, masuk perguruan tinggi Indonesia, nanti juga tetap digoreng. Ingat, pilihlah sosok pemimpin yang paling kencang dilempari panahan fitnah. Baik, terima kasih, saya tidak mau berbicara panjang lebar ya. Terkait data dan yang lainnya, saya rangkum dulu semuanya. Kalau memang ada kesempatan berhadapan dengan Roy Suryo, baru saya hadapkan, saya tunjukkan tang. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka. Assalamualaikum. Dibilang cebong, dibilang termul, dibilang geng Solo, dibilang asam sulfat, itu kita mah santai aja dulu ya. Jadi kalian masih inget awal mula ada cebong kampret, terus asam sulfat, dan terakhir termul. Jadi mereka itu suka sekali, ini terkait pendukung Pak Jokowi dan pembenci Pak Jokowi ya. Bedanya adalah kita sebagai pendukung Pak Jokowi itu menanggapi hinaan dengan santai, sedangkan kalian ingin menjatuhkan orang penuh dengan kebencian dan hinaan. Itu pembeda pembenci Pak Jokowi dan yang suka dengan kinerja Pak Jokowi. Yang membedakan di sana. Bahkan mohon maaf nih, yang benci Pak Jokowi itu kan kebanyakan dari mereka kan bawa-bawa agama gitu kan. Tapi narasinya itu kan kebencian, hinaan, menjelek-jelekan orang. Jadi mereka dari segi agama saja sudah nggak sinkron. Apa yang mereka kumandangkan dengan apa yang mereka dengungkan itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, bagi kami, kita tidak perlu menanggapi hinaan dengan sesuatu balik menghina, terus menjelekan dengan sesuatu juga menjelekan. Kita bicara ilmu Tai Chi, jadi kita menggunakan tenaga lawan untuk kita gunakan menyerang balik kepada mereka. Dan itu yang terjadi ketika asam sulfat. Masih ingat asam sulfat? Masih ingat Mulyono, termul. Mereka menghina termul dengan bahasa ternak dan katanya mereka beragama, tapi mereka nggak tahu arti kata Mulyono itu adalah mulia. Jadi ya itulah mereka. Yang penting menghina, yang penting mencaci, yang penting memaki, asalkan itu Pak Jokowi itu dihina sehina-hinanya bagi mereka. Dan terbukti di hari ini ketika bicara ijazah Pak Jokowi, mereka kepinginnya itu palsu. Padahal UGM sudah menciptakan, yang menerbitkan itu sudah mengklarifikasi. Kalau memang palsu, yang dituntut itu bukan Pak Jokowi, tapi UGM. Kalian itu salah sasaran. Tapi wong nyatanya tujuannya untuk menjelekkan Pak Jokowi, ya yang kalian serang Pak Jokowi. Oke, mungkin itu dulu. Jadi buat flashback deh buat teman-teman yang memang dari dulu benci Pak Jokowi. Ya, itulah kalian. Kalau kami sudah biasa tuh. Ingat, di 2029 nanti PSI akan menunjukkan siapa jati diri Pak Jokowi sesungguhnya. Akan sebesar apa, akan semenggaung apa PSI, itulah suara Pak Jokowi. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, tunjukkan aura Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan seperti itu guys, menurut kalian bagaimana nih ketika melihat ternyata ya memang Pak Jokowi itu nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Bukan hanya bagi masyarakat, elit politik, bahkan politik luar negeri atau pemimpin luar negeri juga melihat Pak Jokowi itu bukan orang yang sepele guys ya. Jadi untuk orang-orang yang selalu menjelek-jelekan Pak Jokowi, mereka itu sebenarnya tahu nggak sih orang yang mereka jelekan itu siapa? Oke guys, seperti itu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!